Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda selalu sehat bersama keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan teman-teman subscriber saya yang kemarin memberikan pertanyaan kepada saya, yaitu tentang apakah yang akan dilakukan oleh seorang konten kreator saat membuat video. Apakah membuat video itu menuruti kemauan kita atau menuruti kemauan YouTube, atau menuruti kemauan daripada subscriber atau penonton. Baik, coba kita akan bedah satu persatu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan saya harapkan teman-teman bisa menonton video ini dari awal hingga akhir supaya tidak gagal dalam memahami soal video yang akan saya berikan kepada panjenengan semuanya. Ini menyangkut soal bagaimana yang dilakukan oleh seorang konten kreator dalam membuat video. Apakah menuruti kemauan kita sebagai seorang konten kreator, atau mau menuruti kemauan YouTube, atau menuruti kemauan penonton. Jujur saja sebagai seorang konten kreator, khususnya bagi konten kreator yang pemula, pertanyaan-pertanyaan ini memang kerap muncul pada benak kita, karena memang banyak hal ya tentunya ketika kita ingin terjun dalam dunia konten kreator atau sebagai seorang YouTuber, banyak hal-hal yang semacam ini yang menjadi, apa ya, semacam pertanyaan dalam hati sehingga kadang-kadang dengan hal-hal semacam ini kita akan membuat video itu menjadi bimbang. Mau upload apa enggak, nanti ada yang nonton apa enggak, kan gitu. Kalau saya begini bagaimana, kalau saya begini bagaimana, takutnya nanti saya buat video terus kemudian nggak ada yang nonton. Pasti hal-hal semacam itu akan timbul dalam benak kita sebagai seorang konten kreator, apalagi terjadi seorang YouTuber pemula. Dan saya yakin yang merasakan ini bukanlah kita saja, tapi banyak orang di antara teman-teman kita yang pasti akan mengalami semacam itu. Baik, ini otomatis begini ya teman-teman. Ketika kita awal-awal terjun sebagai seorang konten kreator atau seorang YouTuber, pasti yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang kita mampu atau yang kita bisa lakukan. Misalnya kalau kita bisa membuat konten tutorial misalnya, tentu kita harus menguasai tutorial tersebut begitu. Termasuk mungkin juga membuat konten yang berupa mancing ya. Tentu kita atau paling tidak kita punya hobi mancing sehingga dalam perjalanannya waktu itu kita tidak kehabisan konten atau bahan. Karena memang video-video yang kita tampilkan pada channel kita adalah video-video yang memang sesuai keahlian kita. Jadi ini yang harus kita lakukan dulu teman-teman sebelum terjun terlalu jauh menjadi konten kreator. Jadi di sini jelas bahwa awal-awal kita nge-YouTube pasti yang kita jadikan konten adalah hal-hal yang berupa apa yang kita bisa. Ya, apa yang kita bisa dulu. Baru nanti dalam perjalanannya waktu, hal-hal yang lain mungkin akan banyak kita pikirkan setelah channel kita booming atau mungkin sudah banyak subscriber, banyak penonton, tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal ketika membuat konten. Misalnya kita sukses di dunia mancing misalnya, pasti nanti akan dalam perjalanannya waktu, subscriber-subscriber atau penonton-penonton alami kita akan banyak melakukan komentar-komentar, baik itu komentar yang positif ataupun yang negatif, dan terkadang tidak jarang pula memberikan banyak tantangan-tantangan kita untuk membuat konten yang begini yang begini yang begini, gitu ya. Jadi di sini jelas bahwa di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di awal-awal nge-YouTube tentu kita harus perhatikan apa yang kita mampu dulu. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal itu, misalnya kita melakukan atau membuat konten yang tidak sesuai yang kita harapkan atau yang kita tidak bisa, pasti nanti akan di tengah-tengah jalan kita akan menjadi, putus di tengah jalan. Karena kemampuan kita tidak menguasai itu. Jadi itu yang sebaiknya harus kita lakukan teman-teman sebelum kita berangkat terlalu jauh. Jadi awali membuat konten itu dengan apa yang kita bisa dulu. Dengan apa yang kita bisa dulu agar apa yang kita buat dalam konten-konten kita berkelanjutan ya, tidak berhenti di tengah jalan gara-gara kita tidak mampu menguasai, konten yang kita bawakan. Itu yang pertama. Terus bagaimana dengan kemauan YouTube, apakah harus kita ikuti? Nah, sebagai konten kreator yang terjun di dunia YouTube, otomatis beberapa aturan-aturan dari YouTube harus kita perhatikan juga ya, teman-teman.
tentang aturan-aturan yang diberlakukan. Misalnya pembuatan video itu harus mengandung aspek apa aja ya, performa video, judul, deskripsi, dan sebagainya itu harus kita ketahui. Paling tidak kita harus belajar membuat itu, bisa menguasai sehingga apa yang kita tampilkan nanti di YouTube itu bisa disebarluaskan ke beranda-beranda YouTube untuk ditonton orang-orang lain, baik subscriber kita maupun yang bukan subscriber kita. Tetapi apa yang diberikan oleh YouTube itu sebenarnya adalah merangkum atau melihat riwayat kebiasaan penonton-penonton di channel kita. Jadi intinya kemauan YouTube itu adalah bagian dari kemauan seorang penonton atau subscriber kita atau penonton alami ya. Jadi ketika membuat konten jangan pernah berpikiran bahwa membuat konten itu bagaimana nanti YouTube itu menolak tidak video kita. Jangan sampai terpikir, waduh nanti saya buat konten jangan-jangan ditolak oleh YouTube karena tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Selama konten kita tidak ada masalah dengan pelanggaran hak cipta atau mungkin yang melanggar aturan-aturan yang diberlakukan oleh YouTube, tentu semuanya tidak akan jadi masalah. Masalahnya yang terberat adalah bagaimana ketika kita mengupload sebuah video, bisa sukses ataupun bisa direkomendasikan ke banyak tempat itu yang harus kita pikirkan. Dan itu harusnya kita abaikan teman-teman, karena sebenarnya rekomendasi dari YouTube itu adalah sumbernya adalah rekomendasi dari penonton. Maka bisa saya katakan bahwa kemauan YouTube adalah kemauan penonton kita. Jadi dua hal rangkuman ini misalnya tadi kemauan kita ini sebagai seorang konten kreator atau kemauan YouTube, kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk mengerucut kepada ketiga yaitu kemauan penonton. Disinilah puncaknya rekomendasi video itu didasarkan kepada riwayat-riwayat tontonan kita dari penonton yang menonton video kita. Jadi, di sini sumber yang terbesar adalah rekomendasi video itu berdasarkan dari personal engagement dari setiap video yang kita upload, berapa durasi tontonannya, berapa orang like video kita, berapa yang berkomentar di video kita. Itulah yang membuat video kita yang ada di YouTube itu akan direkomendasikan lebih jauh ke beranda-beranda penelusuran, ke rekomendasi ataupun mungkin di fitur-fitur jelajah atau di beranda YouTube ya, teman-teman. Jadi jelas di sini kita harus mengikuti apa yang dimaui oleh penonton. Dan tentu kadang-kadang kita sebagai konten kreator yang pemula tentu akan berpikiran begini, waduh kalau nuruti kemauan penonton itu kan berubah-ubah Pak. Bagaimana dengan tema yang kita bawakan? Misalnya ada penonton yang tidak suka dengan video kita, terus kita disuruh membuat video yang di luar tema kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita turuti atau tidak begitu ya. Sebenarnya begini ya teman-teman. Menurut saya, ketika kita ini sudah sukses menjadi seorang konten kreator, apalagi personal branding kita ini sudah terbangun, dan channel kita ini sudah mapan dalam artian rekomendasinya sudah bagus, maka di sini ketika kita merubah tema apapun, itu sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Asalkan itu adalah permintaan daripada subscriber kita. Kita lihat contoh aja, seorang artis misalnya. Kalau kita melihat artis itu kan channelnya tentunya tidak hanya membicarakan satu hal, banyak hal yang dibicarakan. Jalan-jalan kayak mukbang kayak atau mungkin kemana kayak. Tapi kenapa masih punya banyak penonton? Karena di sini kekuatannya adalah personal branding itu. Jadi meskipun seorang konten kreator itu harus berganti-ganti tema, tetapi selama yang kita bawakan itu tidak menyimpang jauh dari apa yang menjadi ciri khas channel kita gitu, itu sebenarnya tidak akan banyak pengaruh asalkan itu memang dimaui dari penonton-penonton yang menjadi subscriber kita. Toh kadang-kadang saya juga berkesimpulan bahwa satu tema itu tidak harus satu tema beneran dalam artian makan ya makan, apa makanan ya makanan, bukan seperti itu sebenarnya. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan yang kita lakukan di luar makanan pun sebenarnya sepanjang kita ini mempunyai personal branding, itu tidak akan menjadikan dampak yang luas pengaruhnya terhadap channel kita sepanjang kita memang pandai-pandai membuat narasi-narasi yang baik sehingga atau mungkin bisa memberikan arahan yang baik, memberikan kontribusi yang besar kepada para subscriber kita atau penonton kita. Jangan khawatir teman-teman, itu tidak akan berpengaruh besar terhadap channel kita. Jadi
Dari pembicaraan ini sudah jelas bahwa sebenarnya kemauan YouTube adalah kemauan penonton, kemauan kreator belum tentu menjadi kemauan seorang penonton. Jadi konten kreator boleh saja membuat apa video yang sesuai kemauan kita, tapi ingat bahwa tidak semua menjadi keinginan kita itu akan disukai oleh banyak penonton. Namun ketika kita sebagai seorang konten kreator, ide kreatif kita yang menjadi eh, kemauan kita ini disukai banyak orang, itu saja juga bisa terjadi ya. Artinya apa yang menjadi ide kita, eh, menjadi apa yang kita buat video itu bisa saja disukai penonton, namun bisa saja juga tidak disukai penonton. Jadi pandai-pandailah teman-teman untuk membuat video, yang jelas jangan sampai kita ini ragu-ragu dalam mengupload untuk video apapun, supaya jangan sampai timbul pertanyaan, waduh nanti kalau saya buat video ini tidak disukai orang, nanti saya nuruti kemauan penonton, channel kita jadi rusak. Kalau saya tidak nuruti YouTube, nanti video saya diblokir sama YouTube atau tidak direkomendasikan. Hal-hal semacam itu abaikan saja, rileks saja. Yang penting sebagai seorang konten kreator, teruslah berkarya. Apapun yang kita buat, baik itu yang menuruti selera penonton ataupun yang tidak menuruti selera penonton, sepanjang kita punya ciri khas dan personal branding kita ini sudah terbangun, insya Allah apa yang kita tampilkan itu bisa dinikmati oleh penonton-penonton kita dan bisa bermanfaat tentunya. Dan ingat teman-teman bahwa ketika personal branding itu sudah terjadi, kita mau buat video apa saja, itu pasti akan ditonton oleh teman-teman kita, para subscriber atau penonton-penonton yang lain. Kita akan bahas nanti untuk beberapa hari ke depan soal personal branding ini teman-teman. Betapa kuatnya personal branding nanti kita akan bahas. Kita bisa berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.